Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lin Yinping mengikuti Grand Immortal Su tanpa ragu-ragu. Sebagai orang suci langit tak berujung, dia harus menyelamatkan inkarnasi binatang suci apapun yang terjadi. Ge Tianhao dan dua tetua sekte lainnya memasang ekspresi tidak yakin. Mereka yang tergabung dalam Iblis Dao seringkali tidak memiliki rasa persatuan. Alasan mereka menyerang tanpa ragu adalah karena mereka memiliki keunggulan yang dirasakan. Tetapi dengan Han Li yang memiliki harta yang begitu kuat, mereka memutuskan untuk meminta yang lain memimpin untuk saat ini. Meskipun Grand Immortal Su meyakinkan mereka bahwa Han Li hanya mampu meluncurkan serangan seperti itu sekali, kemungkinan sebaliknya. Jika dia bisa menggunakan teknik untuk menarik kekuatan secara paksa dan menggunakan kipas berkali-kali berturut-turut, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri. Dan dari apa yang baru saja mereka dengar, mungkin saja dia juga memiliki kuali yang lebih kuat, yang sangat mereka khawatirkan. Meskipun mereka ingin mendapatkan peninggalan sekte mereka, mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa. Untuk sesaat, ketiganya ragu apakah mereka harus mengikuti. Akhirnya, dengan tekad bulat, Ge Tianhao dengan lembut berkata, "Ayo pergi. Saat kami bertemu orang Han itu, kami hanya akan memberikan dukungan dari samping. Selama kita cepat dan menghindari kipas, seharusnya tidak ada masalah." Kedua lelaki tua berjubah hitam di sisinya berhenti sebelum akhirnya mengangguk. Ketiganya kemudian dengan cepat pergi. Tangga menuju Balai Kunwu sangat panjang. Bahkan dengan penggunaan gerakan petir yang tidak terkendali, dia membutuhkan waktu sebelum dia tiba. Ketika dia meninggalkan tangga, dia menemukan dirinya di depan hutan. Tapi sebenarnya, itu tidak terdiri dari pohon, tapi pilar setinggi 10 meter dengan berbagai lebar. Pilar batu ini diukir dengan presisi luar biasa dan beberapa karakter jimat bersinar di atasnya dengan cahaya redup yang berkedip-kedip. Jelas mereka adalah bagian dari formasi besar. Namun, apa yang seharusnya menjadi tampilan yang rapi dan teratur menjadi sangat berantakan. Banyak pilar telah hancur, meninggalkan tanah berserakan dengan puing-puing bersama dengan lubang dengan berbagai ukuran. Jelas terlihat bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan kasar untuk melakukan terobosan. Han Li dengan dingin menyapu pandangannya melewati tempat kejadian dan diam-diam memasuki hutan. Areanya tidak terlalu besar. Dengan beberapa kabur, dia tiba di tepi, tetapi hanya menemukan dinding miring di depannya. Tembok itu dibangun dari batu-batu raksasa dengan patung-patung batu yang diukir darinya, masing-masing memegang tombak dan alat sihir lainnya. Saat dia memeriksa ini, dia mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan sesuatu dari atas. Di dinding miring setinggi 300 meter, dia melihat kilatan cahaya dan sesekali terdengar suara letusan seolah-olah ada pertempuran. Mungkinkah Old Devil kian bertarung melawan kelompok pertama sebelum kita? Han Li merasakan jantungnya bergerak dan dia dengan cepat berlari menggunakan teknik pencerah tubuh. Sepanjang jalan, dia menyembunyikan kehadirannya dan tubuhnya kabur dari pandangan. Dia tiba di area kosong beberapa kali lebih besar dari alun-alun giok putih. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tertegun. Sebuah penghalang cahaya besar muncul di hadapannya di mana 5 siluet putih, 2 biru, dan 1 kuning sedang bertarung dengan kejam di dalam. Siluet putih itu adalah setan Qin Kue setan tua Qian, masing-masing dari mereka berpose mengancam dan menyemburkan ki abu-abu dari mulut mereka. Siluet kuning itu milik seorang pria parubaya yang memiliki gelang tulang putih besar yang berputar di sekelilingnya. Setiap kali ki abu-abu mengenai permukaannya, itu akan menyapunya dengan cahaya kuning. Dia juga mengendalikan pedang terbang merah kuning dengan kedua tangannya, menghalangi serangan 5 setan Qin Kue dengan seluruh kekuatannya. Adapun siluet biru, itu milik 2 singa perunggu setinggi 3 meter.
Mereka tanpa henti menerkam dan bergulat dengan setan Cinque dan bergerak dengan kecepatan kilat. Setiap kali membuka mulut, sinar biru setebal mangkuk ditembakkan yang membawa kekuatan penghancur yang besar. Meskipun dua yang pertama tidak terlalu memedulikan serangan jarak jauh singa perunggu, mereka berdua berusaha keras untuk menghindari singa mendekat. Tetapi jika tidak dapat menghindarinya tepat waktu, mereka akan meninggalkan pertarungan untuk sementara dan malah menyerang patung dengan keras. Namun, singa perunggu itu tampaknya kebal terhadap kerusakan. Baik itu ki abu-abu atau serangan pedang, cahaya biru yang berkilauan dari tubuh mereka akan menahan serangan apapun tanpa hukuman. Penghalang cahaya putih yang mengelilingi panggung benar-benar aneh. Permukaannya kadang-kadang berkedip dengan petir perak, dan setiap kali sesuatu mendekat, itu akan terdengar guntur sebelum melepaskan rentetan petir. Meskipun setan Cinque dan gelang tulang lebih dari mampu menerima serangan seperti itu, tak satu pun dari mereka menginginkan kerusakan dan tetap aman. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di dalam penghalang bahkan lebih intens. Ketika Han Li melihat ini, dia memahami, apakah ini sebuah arena. Sepintas, dia melihat bahwa pria parubaya itu adalah seorang kultivator Midnas Chainsaw dan bahwa gelang tulang aneh yang dia miliki adalah satu-satunya hal yang menahan setan Cinque. Adapun dua singa perunggu, mereka tampak mengancam. Meskipun merupakan dua boneka tak berawak, mereka secara paksa mengalihkan kekuatan tersebut. Jika salah satu terjerat, mereka tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Han Li mengalihkan pandangannya ke tempat kejadian. Penghalang cahaya hampir menutupi seluruh area, dan cahaya memancar dari celah di samping, dengan jelas menampilkan batasan menakutkan lainnya. Karena itu, dia tidak punya jalan ke depan. Tapi dia bisa melihat gerbang gunung besar di sisi lain penghalang, kemungkinan besar adalah pintu masuk ke Balai Kunwu. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa berhenti di situ karena Grand Immortal Su dan teman-temannya akan segera tiba. Karena itu, dia memanggil kipas Triflame ke tangannya dengan menggoyangkan lengan bajunya. Dia berencana menggunakannya untuk membersihkan penghalang sementara dan menggunakan gerakan kilat untuk melewatinya dengan cepat. Meskipun dia pasti akan ketahuan, itu adalah risiko yang dapat diterima karena mereka yang hadir tidak dalam posisi untuk melawannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak melanjutkan ketika dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pilar batu besar di samping dengan sangat terkejut, tetapi dia akhirnya tidak melihat apa-apa. Seandainya dia tidak melepaskan indera spiritualnya sepenuhnya, dia akan melewatkan fluktuasi spiritual yang samar. Dia mengaktifkan Bright Side Spirit Eyes dan melihat sepasang mata iblis merah di atas pilar batu. Nightfin bersayap perak. Dalam waspada, dia langsung mengenali penguasa mata terkutuk itu dan segera menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Saat mata rohnya semakin kuat, dia akhirnya melihat siluet gelap milik matanya. Namun, si Nightfin tidak melihat ke arahnya tetapi lebih fokus pada pertempuran di penghalang. Karena pembatasan gunung dan teknik penyembunyian Han Li, dia belum menemukannya. Namun, dia sama sekali tidak senang dengan ini dan ekspresinya tenggelam. Selain Nightfin bersayap perak, dia melihat dua lainnya. Bahkan dengan kekuatan penuh dari mata rohnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dapat melihat garis besar Lion Hawk dan sosok mirip manusia yang tidak dikenalnya. Karena binatang itu bersembunyi bersama, sepertinya mereka adalah sekutu. Mungkinkah tujuan mereka ada di Aula Kunwu? Han Li berpikir. Kemudian, ekspresinya bergerak sekali lagi dan dia berbalik, melihat cahaya dari hutan batu di bawah. Tampaknya Grand Immortal Su dan teman-temannya sedang mengejar. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi ragu. Fus! Api menyembur keluar dari kipasnya dan diam-diam memotong ke arah penghalang seperti pisau. Meskipun dia telah membatasi kekuatan kipas,
ketika api bertemu dengan penghalang, sebuah ledakan teredam terdengar, diikuti dengan semburan cahaya yang menyilaukan. Baik itu tiga binatang buas yang bersembunyi di atas pilar batu atau para kultivator yang bertarung di penghalang, perhatian mereka langsung tertuju ke arahnya. Melihat bahwa jejaknya sudah terungkap, Han Li keluar dari persembunyiannya dan melompat ke depan, berubah menjadi garis biru saat dia berjalan ke ujung lain dari penghalang. Dengan paksa menggunakan kekuatan sihir untuk melepaskan diri dari batasan, dia melakukan perjalanan dengan sangat cepat, tiba lebih dari 100 meter dalam sekejap. Penghinaan. Old Devil kian berteriak dengan marah dan membuat tiga iblisnya kabur dan menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, mereka dengan aneh membelok di depan Han Li dan memelototinya dengan mata hijau sedingin es. Nyah! Han Li berteriak keras. Dalam gemuruh guntur, sambaran petir emas melesat ke depan, berputar di udara untuk membentuk naga banjir emas. Petir kutukan iblis. Ketika setan tua kian melihat ini, dia berteriak dengan sangat ketakutan. Ki hitam yang dilepaskan oleh ketiga inkarnasi untuk memblokirnya telah larut tanpa perlawanan. Dengan naga banjir emas sekarang membuka jalan, Han Li menyapu dan tiba di sisi lain penghalang. Penghalang cahaya merasakan pendekatan Han Li dan melepaskan badai petir perak padanya. Dia bersiul, memerintahkan naga banjir untuk menerkam ke depan dan pecah. Jaring petir emas langsung terbentuk dan melindungi dirinya sendiri, menyebabkan setiap petir menghilang saat bersentuhan. Han Li, ini kamu. Penatua Han. Ketika cahaya yang mengelilinginya memudar, Han Li menjadi terlihat, memprovokasi Old Devil Qian dan kultivator setengah baya berwajah persegi dengan penampilannya. Pria berwajah persegi itu menarik perhatian Han Li, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembaknya sekilas. Dia tidak yakin bagaimana dia mengenalinya. Meskipun dia merasa ini aneh, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang dan melambaikan kipasnya, menghasilkan tangisan burung phoenix bersamaan dengan neraka tiga warna. Dalam sekejap mata, itu membakar sebuah lubang besar dan dia menyelinap melaluinya dengan kabur. Pada saat itu, dia merasa lega dan melihat ke belakang. Di sisi lain penghalang, dia melihat Grand Immortal Su dan Lin Yinping muncul. Mereka memiliki sikap yang tidak enak dilihat ketika mereka melihat dia sebagai balasannya. Han Li tertawa dingin. Dengan nada yang aneh, dia berkata, karena begitu banyak orang yang datang, saya akan meninggalkan Anda untuk urusan Anda sendiri. Sibukkan dirimu. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, guntur bertepuk tangan dan busur petir keemasan ditembakkan. Itu membuat kontak dengan penghalang dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, itu menyerang dari sisi lain. Ledakan. Petir menyambar pilar batu di sisi peron. Dengus teredam terdengar sebagai tanggapan, dan Night Fiend bersayap perak, Lion Hawk, dan seorang wanita bertanduk jelek mulai terlihat. Seekor singa elang. Grand Immortal Su segera mengenali binatang itu dengan karakteristik yang paling jelas dan merasakan hatinya bergetar. Ketika Lin Yinping dan yang lainnya mendengarnya, mereka segera menjadi waspada. Penatua Agung. Ge Tianhao dan dua lainnya kemudian tiba dan bersukacita saat melihat setan Qin Kuei. Ketiga binatang itu sangat suram untuk terungkap, dan Night Fiend segera mengenali Han Li sebagai musuh yang hampir merenggut nyawanya. Dia tanpa henti mengutuk dalam hatinya ketika orang yang sama merusak rencananya. Demikian pula, dia bingung bagaimana dia bisa melihat melalui penyembunyian mereka. Binatang buas itu tidak takut terhadap para kultivator, tetapi mereka berharap para kultivator akan menerobos beberapa batasan penting atas nama mereka. Sekarang setelah mereka ditemukan, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Adapun Grand Immortal Su, wajahnya jatuh saat dia menemukan situasi yang sulit untuk dihadapi. Ketika dia melihat dua monster lainnya, dia merasakan jantungnya bergetar karena terkejut. Mereka seperti manusia,
dan memiliki ki iblis yang menakjubkan yang tidak kalah dengan Lionhawk. Saat dia membandingkan kekuatan mereka, dia mengutuk dalam hati, tidak berani mengambil tindakan. Setan tua Qian dan tetua klan Ye segera menghentikan pertempuran mereka setelah melihat perubahan besar yang telah terjadi, tetapi kedua singa perunggu terus berselisih dengan mereka. Tak berdaya, mereka hanya dengan waspada saling melirik, perlahan-lahan meningkatkan jarak di antara mereka. Adapun yang lain, mereka menemukan dalam kebuntuan yang memprihatinkan. Han Li tidak mengindahkan kekacauan yang akan terjadi. Dia hanya pindah ke belakang dengan kabur. Karena ada kesempatan untuk merebut harta itu, dia tidak akan melepaskannya. Setelah melewati jalan yang tidak rata, dia akhirnya tiba di sebuah gerbang pegunungan yang dipahat dari batu giok halus. Gerbang itu cukup aneh. Ada dua kolom pohon soliter besar berbaris di sisinya dan tidak ada yang lain. Melihat melewatinya, di sana terbentang jalan putih tanpa cacat yang mencapai lebih dari 3 km sebelum pandangan samar dari sebuah istana besar dengan mengesankan terlihat dari pandangannya. Jadi itu Balai Kunwu, gumam Han Li. Setelah ragu sejenak, dia melihat sekeliling dan memusatkan perhatiannya pada pepohonan yang berbaris di kedua sisi. Masing-masing tingginya sekitar 100 meter. Dan meskipun warnanya pucat dan kering, masing-masing memberi kesan aneh bahwa mereka penuh dengan kehidupan. Ketika dia memeriksanya dengan cermat dengan indera spiritual, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Han Li mengerutkan kening dan mengalihkan perhatiannya. Sesaat kemudian, dia menyapu indera spiritual melewati gerbang yang luas dan memastikan bahwa tidak ada batasan yang tersembunyi di sana. Kemudian, dia melewatinya, berjalan menuju Balai Kunwu di kejauhan. Tetapi bahkan tidak sampai 40 meter, dia tiba-tiba merasakan firasat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. "Buruk!" teriak Han Li dalam hati. Dia berpikir untuk melompat mundur, tetapi sudah terlambat. Dia tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar membebani tubuhnya dan lututnya lemas saat dia dipaksa ke tanah. Tanpa pikir panjang lagi, dia berteriak dan segera menutupi tubuhnya dengan cahaya biru cemerlang, membebaskannya untuk setidaknya meluruskan punggungnya dan mengangkat dirinya dengan satu lutut. Pada saat yang sama, tubuhnya terus bergetar saat retakan tanpa henti keluar dari tubuhnya seolah-olah tulangnya hampir patah. Han Li sangat terkejut. Cahaya pelindung hanya memblokir sebagian kecil dari tekanan. Dia sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi itu masih tak tertahankan. Dia yakin bahwa jika dia tidak mengolah seni Bright Jade atau menelan mutiara mayat surgawi, tulang-tulangnya akan hancur menjadi debu, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Pemeriksaan menyeluruh terhadap sekelilingnya tidak meninggalkan petunjuk adanya formasi mantra. Bagaimana bisa dia jatuh ke dalam batasan yang begitu kuat? Saat Han Li mengutuk dalam hati, dia buru-buru mengucapkan mantra. Tidak dapat menggunakan tangannya, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan teknik adalah dengan melantunkan mantra. Guntur yang memekakkan telinga bergema di udara. Dalam kilatan emas, lapisan petir muncul di tubuhnya. Kemudian, dia menggertakkan giginya saat dia perlahan mengangkat dirinya. Tapi saat dia setengah jalan, dia merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meningkat dan dibawa kembali ke bawah. Berbagai emosi terlihat di wajahnya. Lebih jauh di bawah gerbang gunung, Setan Tua Qian dan yang lainnya telah melihat Han Li berlama-lama di gerbang gunung di kejauhan, tetapi tidak melihat apapun. Dengan godaan harta yang membebani hati, mereka tidak lagi menahan diri. "Binatang, kamu mencari kematian. Saya selesai dengan Anda." Old Devil Qian dengan marah berteriak dari dalam penghalang. Setan Qin Kui kemudian berkumpul bersama menjadi satu, membentuk siluet setinggi 10 meter. Dia kemudian tiba-tiba melemparkan lengannya ke belakang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ular sanca dan melompat ke mulut singa perunggu yang mengapitnya dari belakang.
Setelah itu, ular sanca itu terpisah dari tubuh siluet itu dan berubah menjadi bola cahaya raksasa, menyelimuti singa sepenuhnya. Ia berusaha melepaskan pilar cahaya dari mulutnya, tetapi gerakannya benar-benar dibatasi. Ke samping, kultivator berwajah persegi menunjuk ke gelang tulang besar di sisinya. Itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang dan berubah menjadi salinan kuning yang tak terhitung banyaknya. Dengan aktivasi segel mantra, mereka semua kabur dari pandangan sebelum muncul di atas singa perunggu. Gelang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan benar-benar menahannya, memaksanya jatuh ke tanah. Namun, dia tidak lagi fokus pada boneka itu dan dengan cemberut mengalihkan perhatiannya pada siluet raksasa itu. Old Devil kian dengan dingin mendengus, The Overflowing Sky Bracelet layak untuk reputasinya. Rumor mengatakan itu adalah replika gelang bulan cemerlang kuno. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasi kekuatannya. Dari pengamatan saya sejauh ini, itu seharusnya tidak kalah kuat dari replika harta karun roh ilahi lainnya. Kultivator berwajah persegi dengan dingin tertawa dan melirik ke arah gerbang, tanpa harta yang melindungiku, aku khawatir kamu sudah membunuhku. Jika kita terus bertarung, harta itu akan diambil oleh anak muda yang baru saja melewati kita. Jika batasan Balai Kunwu dihancurkan dengan mudah, bukankah kamu sudah masuk? Lagi pula, bagaimana aku bisa mengejarnya dari sini? Suara setan tua kian dingin, lebih penting lagi, bukankah kamu memanggilnya Penatuahan? Mungkinkah dia seorang kultivator dari klanmu? Kultivator berwajah persegi itu mengalihkan pandangannya dan terkekeh, hehe, saya salah. Aku sebenarnya tidak mengenalnya. Setan tua kian terdiam sesaat seolah mencoba memverifikasi kata-katanya. Kemudian, dia dengan dingin berkata, bagaimanapun, dia adalah orang asing dari selatan surgawi. Dengan semua skema Anda untuk membuka segel Gunung Kunwu, mungkinkah Anda berencana untuk membuat hartanya jatuh ke tangan orang asing? Bukankah lebih baik untuk memecahkan batasan bersama? Kemudian kita bisa memperebutkan harta karun di Balai Kunwu dengan metode apapun yang bisa kita kumpulkan. Baik, saya setuju. Sangat mengejutkan setan tua kian, pria berwajah persegi itu langsung setuju tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, iblis tua itu yang menjadi ragu-ragu.